Ku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Mari kita ke Kejadian pasal 39. By the way, kita lompat dari Kejadian pasal 38. Minggu lalu kita Kejadian pasal 37. Tapi ada satu pasal yang kita lompat hari ini, ya. Saudara, saya bagikan itu di hari Rabu, yaitu Kejadian pasal 38. Saudara lihat Kejadian pasal 37 tentang Yusuf, tapi tiba-tiba Kejadian pasal 38 itu cerita tentang Yehuda dan Tamar, saudara. Kok bisa tiba-tiba itu seperti nyelip di tengah-tengah, saudara? Sebenarnya Tuhan mau bilang gini, ya. Yusuf ini gambaran yang sempurna tentang Kristus. Yehuda dan Tamar itu aib yang memalukan dari keluarga Yakub, saudara. Keluarga Yakub itu keluarga yang memalukan sebenarnya. Keluarga bukan keluarga teladan. 4 istri, anaknya, anaknya itu, anak Israel itu semua sadis-sadis, saudara. Membunuh, ya kan? Mereka bunuh satu kota. Mereka juga mau bunuh adik mereka sendiri. Dalam keluarga itu saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Dan saudara, akhirnya kita lihat kisahnya itu bahwa Yusuf akhirnya dijual dan Yakub ditipu sama anak-anaknya sendiri. Yakub penipu, dia ditipu kembali sama anaknya. Makanya saudara, hukum tabur tuai itu tetap ada. Apa yang kita lakukan, kalau itu yang buruk, kita akan tuai itu, saudara. Konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ya, seperti suatu hal yang pengulangan terjadi. Ini sebenarnya tabur tuai yang terjadi oleh Yakub. Tapi apakah kasih setia Tuhan berubah dalam hidup Yakub? Tidak, saudara. Tapi apakah dia menuai apa yang dia lakukan? Yes. Apakah dia mengalami kesengsaraan? Yes. Karena apa? Anaknya yang dikasihinya itu dianggap sudah mati. Dia bilang, aku akan berkabung seumur hidupku. Saudara bayangkan, sisa hidupnya dia meratap, dia bersedih. Tidak enak hidupnya, saudara. Tapi kita akan lihat, mari kita buka Kejadian pasal 39. Jadi Kejadian 38 itu, saudara, saya summarize sedikit, itu sebenarnya gambaran dari Tuhan. Yehuda dan Tamar, saudara tahu kenapa itu dimasukkan di situ? Karena Tuhan itu mau memasukkan nama Tamar dan Yehuda itu sebagai garis keturunan. Saudara tahu Yesus disebut sebagai singa dari mana? Singa dari Yehuda, Lion of Judah. Bukan singa dari Ruben, bukan singa dari Yusuf, tapi singa dari Yehuda. Saudara bayangkan Yehuda itu punya aib yang luar biasa. Dia tipu, dia punya menantu, ya. Dia tipu Tamar, akhirnya Tamar kembali tipu dia, dijebak, saudara. Mereka akhirnya terlibat hubungan bapak dan menantu, akhirnya Tamar hamil. Ini aib, saudara. Ini aib yang terjadi dalam keluarga Yehuda. Tapi tahukah saudara, itu diselipkan di Kejadian pasal 38 supaya itu bisa dikopi atau dikopi oleh Matius, dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di Matius pasal yang pertama, nama Tamar disebut di situ, saudara. Nama Tamar disebut sebagai garis keturunan daripada Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara pernah ikuti, ada 4 wanita selain Maria yang disebut dalam Matius pasal yang pertama sebagai silsilah Tuhan Yesus. Hanya 4 wanita, saudara. Kenapa Ribka tidak masuk? Kenapa Sarah tidak masuk? Kenapa yang wanita-wanita lain tidak masuk, saudara? Kenapa yang dimasukkan pertama namanya adalah Tamar? Karena di Kejadian 38 ada kisah itu, saudara. Suatu aib yang terjadi. Tuhan mau bilang gini, saudara. Apapun keadaan keluarga saudara hari ini, apapun situasi rumah tangga saudara, tidak pernah menghalangi kuasa Tuhan untuk bisa bekerja dalam hidup saudara. Amin, saudara. Sesuatu hal yang memalukan bisa diubah oleh Tuhan untuk satu hal yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Tamar Yehuda, aib, dipilih sama Tuhan, dijadikan garis keturunan dan disebut-sebut Lion of Judah, singa dari Yehuda. Ya, kalau saudara mau detailnya boleh lihat kembali di hari Rabu itu, saudara. Mari kita buka Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39, hari ini saya akan bawa kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan melihat kehidupan Yusuf, saudara.
ketika dia dijual ke Mesir, saudara. Kejadian 39 ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ya. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi saudara bayangkan, Yusuf ini saudara, dari seorang yang sepertinya dia udah punya segala-galanya, dia jadi ahli waris di rumah bapaknya, dia jadi bos di rumah bapaknya, dia punya kekuasaan di rumah bapaknya, dia merasa dia lebih tinggi daripada kakak-kakaknya, dia merasa dia paling disayang di rumah orang tuanya. Itu adalah surga buat Yusuf, tidak ada hal yang lebih indah sebenarnya buat Yusuf pada waktu itu. Tetapi saudara lihat, dalam satu malam saudara, dalam satu malam, apa yang selama ini mungkin menjadi kebanggaan Yusuf, apa yang selama ini menjadi kesenangan Yusuf, dalam satu malam dia dipaksa untuk masuk dalam sebuah perjalanan kehidupan yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya, saudara. Dan perjalanan kehidupan itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat dia, tapi yang pertama dia dibuang ke sumur. Saudara, minggu lalu saya bagikan, saudara, itu sumur-sumur yang kering, saudara, bukan sumur yang ada airnya. Saudara bayangkan dia dilempar dari atas, sebelumnya dia dipukulin, sebelumnya dia disiksa, tubuhnya mungkin sudah memar-memar. Saudara, mungkin tulangnya ada yang retak, ada yang bengkok, saudara, kita tidak tahu, tapi saudara dia ngalamin kesusahan. Dan bukan sampai di situ saja, firman Tuhan katakan dia dijual kepada orang Ismail, saudara. Dia dijual kepada orang Ismail. Bagi Yusuf, dia tidak tahu apa yang akan dia alami dalam hidupnya. Dia memasuki satu masa di mana dia merasa apa yang dia banggakan selama ini hancur dalam seketika. Saudara bayangkan, kalau saudara jadi Yusuf, pada waktu dia dijual di pasar budak. Saya sudah pernah share, pasar pada zaman dahulu itu bukan cuma jual daging, sayur, ya, buah-buahan. Pasar zaman dahulu juga jual manusia, jual budak. Jadi budak-budak itu dijual di pasar. Mereka kumuh-kumuh itu, saudara. Ya, kumuh-kumuh. Tidak berpakaian biasanya. Supaya apa? Supaya orang yang mau lihat itu, mau beli, periksa badannya. Diperiksa ada penyakit tidak. Ya. Jadi saudara, bagi Yusuf, waktu dia ada di pasar budak, saudara, itu seperti dia punya mimpi sudah selesai. Tapi minggu lalu saya bilang, mimpi kita bisa selesai oleh karena situasi. Tapi mimpi Tuhan buat kita tidak pernah selesai oleh karena situasi yang sedang kita hadapi. Amin, saudara. Mimpi Yusuf bisa selesai oleh karena dia alamin sumur yang kering, dia dibawa ke pasar budak. Saudara bayangkan kalau saudara jadi Yusuf, apa yang saudara pikir dalam hidup saudara? Betapu hidup ini saudara arti lagi. Betapu hidup ini, saya punya hidup ini sudah tidak berarti lagi. Saudara mungkin saudara mengeluh, saudara bisa bersungut-sungut, saudara bisa marah sama Tuhan. Saudara ada dalam sebuah situasi yang saudara mungkin tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ada dalam sebuah situasi seperti saudara kehilangan semuanya dalam seketika.
Yusuf ada di pasar budak, tapi firman Tuhan berkata, seorang Potifar itu membeli Yusuf. Saya percaya Potifar ini dikirim oleh Tuhan untuk membeli Yusuf. Artinya gini saudara, Yusuf dia tidak tahu. Dia sebagai budak, dia tidak punya otoritas. Tetapi Tuhan atur itu. Bahkan sampai pembeli dia, itu Tuhan yang atur saudara. Saya percaya Potifar itu Tuhan yang kirim buat Yusuf. Tuhan kirim buat Yusuf. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang ada dalam situasi seperti saudara sedang habis mimpi saudara. Saudara sedang dalam keadaan tidak tahu harus buat apa. Kalau saudara percaya bahwa hidup saudara dalam tangan Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan punya mimpi dalam hidup saudara. Tuhan akan kirimkan Potifar dalam hidup saudara. Potifar itu mungkin saudara tidak tahu siapa. Tapi percayalah, Tuhan dia setia. Amin saudara? Dia setia. Kok bisa yang pilih Potifar saudara? Ya, kok bisa yang pilih Potifar? Kepala daripada pengawal di Mesir. Tapi saudara, saya ingin bawa kita lihat gini. Dikatakan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dimulai dengan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya sering kali bilang ini, kata tetapi itu memiliki arti yang dahsyat. Amin saudara. Karena kata tetapi itu membalikkan keadaan. Kalau saudara bilang, hidup saya ini baik-baik saja, senang-senang saja. Tetapi, tetapinya itu tidak enak saudara pasti. Tapi kalau saudara bilang, hidup saya ini penuh dengan persoalan, hidup saya ini penuh dengan tantangan, hidup saya ini sepertinya tidak seperti apa yang saya harapkan. Tetapi, tetapinya itu saudara, tetapinya itu dahsyat saudara. Amin saudara. Saudara mau pilih yang mana saudara? Wah hidup saya baik-baik, hidup saya tidak ada masalah. Tetapi, tetapinya itu biasanya tidak enak. Karena tetapi itu membalikkan perkataan sebelumnya. Makanya kata tetapi itu kata yang dahsyat saudara. Amin saudara. Kata tetapi itu kata yang membalikkan keadaan. Yusuf dikatakan dia dijual di pasar budak. Dia tidak punya otoritas atas dirinya sendiri. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Orang yang akan mengatur hidupnya. Dia ditelanjangi, dia dipermalukan. Dia seperti tidak punya harga diri lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, kita mau jadi orang yang berhasil. Sedikit ya. Saya percaya setiap kita mau jadi orang yang sukses. Betul ya saudara? Saya percaya kita semua mau jadi orang yang sukses dalam kehidupan kita. Tidak ada orang mau jadi orang yang gagal. Saya percaya setiap kita mau dikenal sebagai orang yang sukses dalam hidup ini. Tetapi apa definisi sukses itu saudara? Seringkali dunia mendefinisikan sukses sebagai sebuah pencapaian. Seringkali dunia mendefinisikan sukses sebagai sebuah pencapaian. Kalau kamu berhasil mencapai posisi ini, berarti kamu sukses. Kalau kamu bisa punya rumah sendiri, nah kamu sukses. Kalau kamu bisa menghidupi keluargamu sendiri, berarti kamu sukses. Kalau kamu bisa jadi pemimpin daerah, nah kamu sukses. Saudara, dunia mendefinisikan sukses biasanya berdasarkan pencapaian tertentu dalam kehidupan kita. Betul tidak saudara? Nah saya mau tanya sama kita. Yusuf dikatakan sukses sebagai orang yang berhasil. Pada waktu itu dia sudah melakukan apa saudara? Apa yang Yusuf sudah lakukan? Tidak ada yang dia lakukan. Tidak ada yang Yusuf lakukan. Dia seorang budak. Dia seorang budak yang tidak punya hak atas dirinya. Dia seorang budak yang mau dibilang dia tidak punya otoritas atas dirinya sendiri. Hidupnya sendiri dia tidak bisa punya hak saudara. Tetapi Tuhan bilang dia seorang yang sukses. Dia seorang yang sukses, dia seorang yang berhasil. Dengan kata lain saudara,
ya, keberhasilan menurut Alkitab, ini memberikan kita pengharapan. Apapun situasi kita dalam hidup ini, ada kisah kita yang lebih buruk dari Yusuf hari ini? Ada? Saya percaya tidak ada, saudara. Dari situasi yang ada. Ada saudara yang hari ini tidak punya hak atas hidup saudara sendiri? Budak. Ya, saudara, Yusuf itu tidak punya apa-apa lagi, saudara. Dia jadi budak. Dia dijual. Nol. Tetapi Tuhan bilang dia seorang yang sukses atau berhasil. Karena definisi sukses menurut firman Tuhan bukan soal berapa besar pencapaian dalam hidup ini. Tapi definisi sukses menurut Alkitab adalah ketika kita tahu siapa yang menyertai hidup kita. Ketika kita tahu siapa yang punya hidup kita. Sehingga apa, saudara? Hari ini kalau saudara belum bisa mencapai apapun dalam hidup saudara, atau mungkin saudara sedang kehilangan segala sesuatu dalam hidup saudara, atau mungkin saudara sedang dalam titik nol dalam hidup saudara, mungkin saudara kehilangan mimpi saudara, tapi jangan pernah kehilangan kesadaran akan penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena selama saudara menyadari bahwa hidup saudara disertai oleh Tuhan, karena selama diri saudara menyadari bahwa hidup saudara disertai oleh Tuhan, saudara adalah orang yang berhasil. Amin, saudara. Selama kita menyadari, Tuhan terima kasih, aku tahu, sekalipun situasiku belum seperti apa yang aku harapkan, sekalipun situasiku tidak seperti apa yang aku inginkan, sekalipun mimpiku sepertinya habis, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyertai hidupku. Amin, saudara. Kesadaran akan penyertaan Tuhan itulah keberhasilan daripada Yusuf. Firman Tuhan tidak mencatat Yusuf sebagai seorang yang berhasil ketika dia di rumah bapaknya. Firman Tuhan juga tidak mencatat Yusuf sebagai seorang yang berhasil ketika dia ada di istana Firaun. Firman Tuhan mencatat Yusuf sebagai seorang yang berhasil ketika dia ada di pasar budak, menjadi seorang budak yang tidak punya hak apa-apa atas kehidupannya, tapi dia menyadari penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Dengan kata lain, hari ini saudara, setiap kita bisa bilang, aku orang yang berhasil, aku orang yang sukses, bukan karena apa pencapaian kita, tapi waktu kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin, saudara. Nah, hari ini saudara, saya mau bilang kita lebih daripada Yusuf. Karena apa? Yusuf hidup dalam perjanjian lama, di mana Tuhan itu tidak bisa tinggal dalam hidup manusia. Perjanjian lama, Yesus belum hadir secara fisik, darahnya belum tercurah, belum ada namanya kelahiran baru, saudara. Setiap orang-orang kudus dalam perjanjian lama itu hanya dihinggapi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Bahkan Abraham sendiri, ya. Tapi kita hari ini, oleh karena darah Yesus sudah tercurah, oleh karena karya Kristus di atas kayu salib, setiap kita yang percaya, roh kita menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan menjadikan hidup kita sebagai tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Itulah yang firman Tuhan katakan Matius 1 ayat 23. Coba kita buka. Matius 1 ayat 22 sampai 24. Kata malaikat kepada Maria, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Allah menyertai kita artinya dia tinggal dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan untuk apa dia tinggal dalam hidup kita? Apakah Tuhan tinggal dalam hidup kita hanya untuk sebagai gaya-gayaan buat kita? Apa maksud Tuhan itu menjadi satu dengan hidup kita? Kenapa Tuhan itu mau tinggal dalam hidup kita? Selain dia berikan kita sebuah jaminan keselamatan di dalam dia, surga, ya. Tetapi dia juga mau waktu kita hidup di bumi ini, surga itu turun dalam setiap area kehidupan kita. Amin, saudara. Maksud penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari ini adalah sebelum kita mati dan kita memiliki jaminan kita pasti masuk surga, Tuhan ingin waktu kita hidup hari ini, surga itu bisa dihadirkan
dalam setiap area kehidupan kita. Apa maksudnya saudara? Kalau kita baca di Matius 1 ayat 20, dikatakan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Ya, engkau harus, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud, malaikat Tuhan nampak padanya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus atau Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata menyelamatkan itu bukan hanya mati masuk surga, saudara. Kata juru selamat itu artinya dia ahli dalam menyelamatkan setiap area kehidupan kita. Amin, saudara. Dia bukan hanya ahli bawa kita masuk surga. Kalau ikut Tuhan hanya untuk mati masuk surga, lebih baik kita cepat-cepat mati, saudara. Betul? Tapi Tuhan bilang dia juru selamat. Artinya apa? Dia ahli menyelamatkan setiap area kehidupan kita. Google mungkin bisa kasih tahu saudara apa yang dia pelajari. Tapi Tuhan, Google tidak bisa punya hikmat, saudara. Hikmat itu lebih daripada sekedar kepandaian. Hikmat itu saudara bisa berjalan tepat pada waktunya apa yang harus saudara lakukan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Dan itu hanya dari Tuhan, saudara. Ya, dia juru selamat artinya dia mau masuk di semua area hidup kita. Dia bukan hanya mau peduli dengan area kehidupan kita yang bicara tentang mati masuk surga, saudara. Tapi dia mau berkarya dalam bisnis, saudara. Dia mau berkarya dalam rumah tangga, saudara. Ayat berikutnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Jadi saudara, yang membuat apa yang dikerjakan, jadi pertama dia menyadari penyertaan Tuhan dulu. Yusuf menyadari penyertaan Tuhan. Dan waktu dia menyadari penyertaan Tuhan itu, saudara, itu membuat orang bisa lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dari mana orang bisa lihat? Potifar ini kan bukan orang rohani. Potifar ini kan bukan orang yang percaya Tuhan. Sama seperti Yusuf. Kan Yusuf tidak bilang, saya ini agama Kristen, Potifar. Ya, saya mesti dikasih waktu untuk beribadah begini. Tidak, saudara. Apa yang Potifar lihat? Bagaimana Potifar bisa lihat Yusuf itu disertai Tuhan dengan apa yang dikerjakannya. Mungkin dia punya anak buah, Potifar itu anak buahnya ada banyak, ada 10. Semua suruh dikerjakan masing-masing. Tapi dia lihat Yusuf ini semua yang dikerjakannya berhasil. Saudara coba bayangkan, Yusuf ini bukan orang Mesir loh, saudara. Yusuf ini orang Israel, orang Ibrani. Saudara bayangkan kalau saudara baru masuk ke satu tempat kerja, saudara tidak punya pengalaman apa-apa. Saudara sebagai newcomer, saudara sebagai orang yang baru tidak punya kurikulum vitae, riwayat pekerjaan tidak ada sama sekali. Saudara harus bersaing dengan orang-orang yang sudah pengalaman di situ. Saudara kira-kira mana yang lebih berhasil? Dari bahasa aja susah, saudara. Satu pakai bahasa Mesir, satu pakai bahasa Ibrani. Bagaimana, saudara? Tetapi saudara, kendala itu, saudara, situasi penghalang itu tidak membuat Yusuf itu tidak berhasil. Karena yang membuat dia berhasil bukan karena kemampuannya dia, bukan karena keahliannya dia, bukan karena kehebatannya dia. Yang pertama adalah karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Jadi begini, saudara. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, sadari dulu, aku tahu penyertaan Tuhan dalam kehidupanku. Aku tahu aku orang yang berhasil. Aku tahu Tuhan menyertai aku. Jadi keberhasilan kita bukan berdasarkan pencapaian kita. Keberhasilan kita, pertama kita sadar, Tuhan aku tahu sebelum aku mulai usaha ini, sebelum aku mulai sesuatu yang baru, aku tahu aku orang yang berhasil. Bukan karena apa yang aku buat, tapi karena penyertaan Tuhan dalam hidupku. Karena kesadaran akan penyertaan Tuhan itulah yang membuat apa yang kau kerjakan, tadinya itu tidak mungkin, menjadi sesuatu yang mungkin. Amin, saudara. Apa yang kelihatannya mustahil bagi dunia, tapi waktu engkau sadar akan penyertaan Tuhan,
Tuhan itu bisa kasih engkau hikmat. Tuhan itu bisa kasih engkau jalan. Tuhan itu bisa kasih engkau sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Sehingga orang yang tidak kenal Tuhan bisa lihat, orang ini berbeda. Potifar bisa lihat, Yusuf disertai Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat berikutnya, ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Ada sebuah peningkatan, ada sebuah promosi. Amin saudara. Dimulai dari apa? Kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam hidup. Setelah dibangun akan kesadaran akan penyertaan Tuhan, saya percaya Yusuf juga orang yang setia dalam melakukan. Waktu dia sadar akan penyertaan Tuhan, dia juga kerja sungguh-sungguh saudara. Ya, ini secara praktikal saudara, buat kita, anak-anak Tuhan. Kita juga mesti kerja sungguh-sungguh. Ya, jangan malas-malasan. Tanggung jawab yang dipercayakan sama kita, ayo kita lakukan sebaik mungkin. Bukan supaya kita dikatakan kita orang yang berhasil, tapi dimulai dari sebuah kesadaran, aku adalah orang yang berhasil, aku disertai Tuhan. Karena aku disertai Tuhan, tanggung jawab yang diserahkan pada aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara, aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara tahu, saya menghitung Yusuf ada berapa lama di rumah Potifar. Menurut saudara berapa lama? Umur Yusuf waktu dia dijual umur berapa? 17. Waktu dia jadi raja muda di Firaun umur berapa? 30. Dia di penjara berapa lama? 2 tahun, sekitar 2 tahun. Berarti kalau kita kurangi saja, guru matematika berapa? 30 kurang 17, 13. 13 kurang 2, 11 tahun. Kurang lebih dia 11 tahun di rumah Potifar. Waktu yang lama atau waktu yang singkat? Waktu yang lama atau waktu yang singkat? Tergantung. Waktu yang cukup lama. Kalau untuk sebuah proses itu cukup lama saudara. Nah ini mengajarkan kita bahwa Yusuf juga tidak instan. Tidak instan. Kadang-kadang kita mau instan. Pokoknya aku udah disertai Tuhan, besok aku harus mengalami semua keberhasilan yang Tuhan udah janjikan. Saya mau semua pekerjaan saya harus seperti apa yang saya harapkan. Saya mau segala sesuatu langsung terjadi dalam sekejap. Ya bisa saja kalau Tuhan mau saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan mau izinkan kita melewati satu proses untuk kita menikmati Tuhan dalam perjalanan kita. Amin saudara. Ya, artinya Tuhan ajarkan kita. Mungkin saudara sedang terikat akan sesuatu. Saudara terikat dalam hidupmu. Ada habit saudara, ada karakter saudara, ada sesuatu dalam hidup saudara yang mengikat hidup saudara. Kadang-kadang saudara lihat, oh orang itu kok gampang sekali berubah. Ya, kok lama. Saudara, saya mau bilang begini, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang pertama kalau tidak salah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya lihat Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan, kadang-kadang kita menuntut hidup kita harus segera berbuah. Hidup kita harus segera menghasilkan sesuatu. Waktu kita sadar, waktu kita dengar firman Tuhan ini, aku disertai Tuhan, pokoknya besok aku harus lihat itu simsalabim harus jadi. Mungkin bisa kalau Tuhan mau seperti itu saudara. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan juga ingin kita berbuah pada musimnya. Amin saudara. Pada musimnya. Buah mangga dengan buah pisang lain saudara. Betul? Buah durian juga lain, musimnya beda-beda. Kalau tidak musim durian, tidak ada durian. By the way di Kupang tidak ada durian. Tidak ada pohon durian. Ya. Kalau tidak musimnya tidak ada. Amin saudara. Setiap kita Tuhan bilang, kalau engkau melekat dengan Tuhan, kalau engkau menyadari Tuhan dalam hidupmu, engkau akan berbuah pada musimnya. Artinya gini, engkau pasti berbuah. Tapi kadang-kadang
buah itu mungkin tidak instan seperti apa yang kau bayangkan. Tapi percayalah, kalau engkau tetap percaya melekat dengan Tuhan, engkau tetap sadar akan Tuhan, hidup saudara pasti berbuah, cuma berbuah pada musimnya. Jadi kalau saudara lihat orang lain sepertinya udah berbuah duluan, jangan iri saudara. Ya, perjalanan Tuhan dengan masing-masing orang berbeda. Yusuf dibuat 11 tahun. Mungkin ada kita bisa mengalami cuma 5 tahun. Ada kita mengalami mungkin bisa lebih lama dari Yusuf. Siap kita beda-beda perjalanan kita. Amin saudara, kita tidak perlu iri satu dengan yang lainnya. Tapi waktu kita melekat dengan Tuhan, Tuhan bilang, engkau akan berbuah pada musimnya. Amin saudara. Ya, bagian kita adalah melekat dengan Tuhan, percaya, cuma percaya aja. Sadari Tuhan, waktu kita menyadari Tuhan, kita bisa lakukan segala sesuatu dengan setia. Ya, kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dengan setia. Engkau akan berbuah pada musimnya. Next, Mazmur 39 tadi sampai ayat berapa? Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati apa? Rumah orang Mesir itu, rumah Potifar karena siapa? Karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada. Jadi Potifar enak tidak? Jadi tadinya dia harus pusing, atur semua. Tapi ketika ada Yusuf, dia tidak pusing lagi. Firman Tuhan bilang, dia cuma tinggal atur, ini hari mau makan apa? Bukan ini hari mau makan siapa. Ini hari saya mau makan apa? Wah, saya mau makan tinggal, yuk sup, saya mau makan ini. Nah, semua dia punya kerjaan di ladang, semua. Dia tidak urus sama sekali. Ia ini siapa? Potifar. Memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Ada kata sejak ia. Saudara, sejak saudara memberikan izin kepada Tuhan, kepada Yesus menjadi kuasa atas segala apa yang saudara punya. Atas rumah tangga saudara, atas pekerjaan saudara, atas setiap hal dalam hidup saudara. Maukah kita menyerahkan itu kepada Tuhan? Amin saudara. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya. Rumah ini bicara tentang setiap area kehidupan kita. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya kepada Yusuf. Siapa Yusuf kita hari ini? Yesus. Waktu kita menyerahkan kuasa atas rumah kita kepada Yesus, Yusuf kita, maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Maka Tuhan memberkati setiap area dalam kehidupan saudara. Oleh karena siapa? Oleh karena Yusuf kita. Oleh karena Yesus kita. Hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Waktu kita menyadari, kita menyerahkan kuasa atas rumah kita kepada Yusuf kita, kepada Yesus. Firman Tuhan bilang apa? Maka segala area dalam hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita baca saudara. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita bilang hidup kita ini kepunyaan Tuhan. Tapi seringkali dalam hidup ini kita berkata kita Tuhan atas diri kita sendiri. Dengan cara apa saudara? Segala sesuatu kita pikir kita harus bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Amin saudara. Segala sesuatu kita pikir kita bisa selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Ya, kita akan capek kalau kita berusaha kendalikan semua hal dalam hidup ini dengan kekuatan kita saudara. Maukah kita belajar menyerahkan kuasa dan kendali itu kepada Yusuf kita, kepada Tuhan Yesus yang punya hidup kita. Maukah kita mempercayai Tuhan,
aku percaya Engkau yang punya kendali atas hidupku, atas rumah tanggaku. Kadang-kadang ini kita terlalu pusing. Dan iblis mau kita pusing atas banyak hal, saudara. Saya ingat kisah Marta dan Maria. Marta sibuk. Dia sibuk lakukan segala sesuatu. Dia berusaha lakukan semua. Tuhan bilang apa? Marta, Marta, kamu sibuk terlalu melakukan segala sesuatu yang lain. Tapi kamu lupa satu hal yang penting. Yang paling penting, duduk di kakiku. Duduk di kaki Tuhan itu artinya apa? Mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Artinya gini saudara, bukan berarti kita tidak peduli dengan masalah kita, bukan berarti kita tidak peduli dengan rumah tangga kita, bukan berarti kita tidak peduli dengan pekerjaan kita. Tapi Tuhan mau kita menyadari bahwa semua itu ada dalam tangan Tuhan. Dia tidak mau kita stres, dia tidak mau kita takut, dia tidak mau kita. Kenapa orang takut? Kenapa orang khawatir? Karena dia meragukan bahwa Tuhan ada dalam area itu. Di area mana kita khawatir, sebenarnya di area itu kita meragukan Tuhan ada dalam hidup kita. Di area mana kita khawatir, biasanya itu menjadi rawan, menjadi serangan iblis di situ, saudara. Di area mana kita khawatir, biasanya di area itu, saudara, kita akan mengalami kehancuran. Di area mana kita tidak khawatir, di area itu, saudara, biasanya terjadi sebuah kelimpahan dalam hidup kita. Amin, saudara. Di area mana kita takut, sebenarnya area itu kita bilang, Tuhan, biar saya handle area ini. Biar saya tangani area ini. Tuhan tangani area yang lain. Justru di area kita tidak khawatir, di area itu saudara, kita tidak mengalami masalah. Di area mana kita seringkali khawatir, kita berusaha kendalikan, kita berusaha pegang. Di area itu saudara, seringkali terjadi persoalan saudara. Amin saudara. Tuhan bilang apa? Yusuf sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Setiap area kehidupan daripada Potifar, setiap area kehidupan Potifar itu diberkati karena Yusuf. Sehingga apa firman Tuhan bilang apa? Potifar tinggal pilih mau makan apa sah. Semua dalam hidup ini, saudara tidak khawatir akan apapun juga. Semua dalam hidup saudara, setiap area dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu khawatirkan. Saudara bedakan antara khawatir dan peduli saudara. Ya, bukan berarti kalau saudara tidak khawatir, saudara tidak peduli semua. Saudara tidak punya planning. Saudara kita tetap buat perencanaan, kita tetap buat pengaturan yang baik. Tapi Tuhan tidak mau kita khawatir atas area. Atas apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Amin saudara. Waktu kita mulai khawatir bawa pada Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan, aku mulai khawatir. Waktu aku mulai khawatir, aku berusaha selesaikan ini dengan kekuatanku sendiri. Waktu aku mulai khawatir, aku berusaha selesaikanku dengan logikaku sendiri. Aku bawa sama Tuhan. Tuhan Engkau yang punya pekerjaanku. Tuhan Engkau yang punya rumah tanggaku. Mungkin suamimu tidak bisa berubah. Mungkin anak-anakmu tidak bisa berubah. Mungkin keluargamu seperti tidak ada pengharapan lagi. Engkau mulai khawatir, engkau mulai bimbang. Bawa itu sama Tuhan. Tuhan aku tahu, aku takut Tuhan. Aku khawatir. Waktu aku takut, aku khawatir. Sebenarnya aku sedang berusaha melakukan itu dengan kekuatanku sendiri. Aku tahu Tuhan, aku mesti bawa sama Tuhan. Aku serahkan itu sama Tuhan. Aku serahkan setiap kuasa atas rumah tanggaku, atas pekerjaanku, atas area dalam hidupku ke dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Dan biarkan Tuhan yang bekerja. Bukan berarti Tuhan bekerja saudara diam-diam. Tuhan pakai hidup saudara. Tuhan bawa hidup saudara. Tuhan kasih saudara hikmat. Tuhan kasih saudara jalan untuk saudara menjalani apa yang saudara pikirkan dalam hidup ini. Amin saudara. Amin. Siapa yang menjadi Potifar di tempat ini? Haleluya. Kita punya Yusuf yang setia. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan.